Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan kombinatorial. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadil Desya Putra dengan NIM 2023310998 dan dengan dua rekan saya Rahmatullah Zidan Al-Hakim dan Ahmad Izzul Kamal. Pendahuluan, sebuah kata sandi password panjangnya 6-8 karakter. Karakter boleh berupa huruf atau angka. Berapa banyak kemungkinan kata sandi yang dapat dibuat? Ini adalah contoh soal yang akan dipelajari di dalam kombinatorial ini. Pertama, definisi. Kombinatorial adalah cabang matematika untuk menghitung jumlah penyusunan objek-objek tanpa harus mengenumerasi semua kemungkinan susunannya. Kaidah dasar menghitung, kaidah perkalian atau rule of product. Percobaan pertama P hasil, percobaan 2 Q hasil, percobaan 1 dan percobaan 2 P kali Q hasil. Kaidah yang kedua adalah kaidah penjumlahan, rule of sum. Percobaan pertama P hasil, percobaan kedua Q hasil, percobaan pertama atau percobaan kedua P ditambah Q hasil. Contohnya, yang pertama, Ketua Angkatan IF 2002 hanya satu orang, pria atau wanita tidak bias gender. Jumlah pria itu 65 orang dan jumlah wanita 15 orang. Berapa banyak cara memilih ketua angkatan? Penyelesaiannya adalah kita gunakan kaidah penjumlahan. 65 laki-laki ditambah 15 perempuan itu terdapat 80 cara pemilihan ketua. Contoh yang kedua adalah 2 orang perwakilan IF 2002 mendatangi Bapak dosen untuk protes nilai ujian. Wakil yang dipilih 1 orang pria dan 1 orang wanita. Berapa banyak cara memilih 2 orang wakil tersebut? Maka kita gunakan kaidah perkalian, yaitu dengan cara mengkalikan jumlah pria dan wanita. 65 dikali 15 sehingga didapatkan 975 cara. Berikutnya, perluasan kaidah dasar menghitung. Misalkan ada N percobaan, masing-masing dengan PI hasil. Kaidah perkalian, P1 dikali P2 dikali seterusnya sampai PN hasil. Yang kedua adalah kaidah penjumlahan. Itu P1 tambah P2 ditambah P3 dan seterusnya sampai dengan PN hasil. Contoh 3. Bit biner hanya 0 dan 1. Berapa banyak string biner yang dapat dibentuk jika A panjang string 5 bit, B panjang string 8 bit? Untuk yang A, untuk yang 5 bit itu kita hitung dengan cara bit biner itu ada 2. Dikarenakan panjang string 5, maka kita pangkatkan 5 atau 2 tersebut kita kalikan terus menerus sampai 5 kali. Sehingga didapatkan 32 buah. Untuk panjang string yang 8 bit, kita pangkatkan 8 atau 2 itu kita kalikan sebanyak 8 kali. 2 kali 2 kali 2 sampai 8 kali. Sehingga kita dapatkan 256 buah. Berikutnya contoh keempat. Berapa banyak bilangan ganjil antara 1000 dan 9999? Termasuk 1000 dan 9999 itu sendiri. Yang mana A. Semua angkanya berbeda. B. Boleh ada angka yang berulang. Penyelesaiannya, untuk yang semua angka berbeda itu kita hitung posisi satuan, ribuan, ratusan, puluhan. Posisi satuan terdapat 5 kemungkinan angka, 1, 3, 5, 7, 9, seperti yang kita tahu. Untuk ribuan terdapat 8 kemungkinan angka, ratusan 8 kemungkinan angka, dan puluhan 7 kemungkinan angka. Banyak bilangan ganjil seluruhnya, kita kalikan seluruh kemungkinan itu sehingga didapatkan 5 dikali 8 kali 8 kali 7 yaitu 2240 buah banyak bilangan ganjil. Untuk yang B, jikalau boleh ada angka yang berulang, maka posisi satuannya itu terdapat 5 kemungkinan. Ribuannya terdapat 9 kemungkinan, 1 sampai 9 tadi. Posisi ratusan terdapat 10 kemungkinan yaitu 0 sampai 9. Dan posisi puluhan terdapat 10 kemungkinan juga, 10 sampai 9. Maka untuk menghitung bilangan ganjilnya kita kalikan semuanya juga seperti tadi, yaitu 5 dikali 9 kali 10 kali 10 sehingga didapatkan
45.000 sehingga kita dapatkan 4.500 cara. Contoh yang berikutnya, kata sandi. Password sistem komputer panjangnya 6-8 karakter. Tiap karakter boleh berupa huruf atau angka. Huruf besar dan huruf kecil tidak dibedakan. Berapa banyak kata sandi yang dapat dibuat? Penyelesaiannya, jumlah karakter password itu 26 untuk huruf dan untuk angka itu 10. Itu 0-9. Maka kita tambahkan dulu untuk mendapatkan jumlah karakter password itu 36 karakter. Untuk kemungkinan kata sandi dengan panjang 6 karakter itu kita kalikan 36 terus menerus sampai dengan 6 kali atau 36 pangkat 6 itu 2.176.782.336 kemungkinan. Untuk kemungkinan kata sandi dengan 7 karakter kita kalikan 36 tersebut sebanyak 7 kali atau 36 dikali 36 sampai dengan 7 kali 36 pangkat 7 yaitu kita dapatkan 78.364.164.096 kemungkinan. Jumlah kemungkinan kata sandi dengan panjang 8 karakter itu 36 pangkat 8 atau 36 kita kalikan dengan 36 terus menerus sampai 8 kali sehingga kita dapatkan 2.821.109.907.456 kemungkinan. Jikalau kita menghitung seluruh jumlah kata sandi, kemungkinan seluruh jumlah kata sandi tersebut, maka kita tambahkan seluruhnya 2.776.336 ditambah dengan 78.364.164.096 ditambah dengan 2.821.109.907.456 sehingga kita dapatkan 2.901.650.833.888 buah kemungkinan. Lanjut. Prinsip inklusi dan eksklusi. Setiap byte disusun oleh 8 bit. Berapa banyak jumlah byte yang dimulai dengan 11 atau berakhir dengan 11? Penyelesaiannya, misalkan A himpunan byte yang dimulai dengan 11, B himpunan byte yang diakhir dengan 11, A dan B himpunan byte yang berawal dan berakhir dengan 11, maka A atau B sama dengan himpunan byte yang berawal dengan 11 atau berakhir dengan 11. Maka kita hitung yang pertama A. 2 pangkat 6 dikarenakan ada 6 yang kosong dan 2 bilangan biner. Kita pangkatkan dengan 6 jadi kita dapatkan 64 dan B 2 pangkat 6 sama dengan 64 kemungkinan dan untuk A dan B itu terdapat 4 kolom yang kosong sehingga kita pangkatkan dengan 4. Kita dapatkan 32. Maka A atau B itu kita hitung dengan cara A ditambah B dikurang A dan B, yaitu 2 pangkat 6 ditambah 2 pangkat 6 dikurang 2 pangkat 4. A dan B itu sama dengan 2 pangkat 4, yaitu 16. Maka A atau B itu kita tambahkan A dan B, lalu kita kurangkan dengan A dan B yang tadi. Sama dengan 2 pangkat 6 ditambah 2 pangkat 6 dikurang 2 pangkat 4 sama dengan 64 ditambah 64 dikurang 16 sehingga kita dapatkan 112. Permutasi. Ini adalah gambaran permutasi. Terdapat soal berapa jumlah urutan berbeda yang mungkin dibuat dari penempatan bola ke dalam kotak-kotak tersebut. Berikut adalah gambaran cara menghitungnya. Itu jumlah kemungkinan urutan berbeda dari penempatan bola ke dalam kotak adalah 3 dikali 2 dikali 1 yaitu 3 faktorial. Definisinya, permutasi adalah jumlah urutan berbeda dari pengaturan objek-objek. Permutasi merupakan bentuk khusus aplikasi kaidah perkalian.
Misalkan jumlah objek adalah n, maka urutan pertama dipilih dari n objek, urutan kedua dipilih dari n kurang 1 objek, urutan ketiga dipilih dari n kurang 2 objek, sampai dengan urutan terakhir dipilih dari 1 objek yang tersisa. Menurut kaidah perkalian, permutasi dari n objek adalah n dikali n kurang 1 dikali n kurang 2 sampai dengan kali 2 dikali 1. Itu sama dengan n faktorial. Contoh ke-6. Berapa banyak kata yang terbentuk dari kata hapus? Penyelesaiannya adalah karena hapus terdiri dari 5 kata, maka kita cari dengan 5 dikali 4 kali 3 kali 2 kali 1 yaitu 120 buah kata. Atau dengan cara kedua yaitu P5,5 yaitu sama dengan 5 faktorial yaitu 120 buah kata. Untuk contoh berikutnya, berapa banyak cara mengurutkan nama 20 orang mahasiswa? Misalnya adalah P25,25 yaitu 25 faktorial. Permutasi R dari n elemen. Ada 6 buah bola yang berbeda warnanya dan 3 buah kotak. Masing-masing kotak hanya boleh diisi 1 buah bola. Berapa jumlah urutan berbeda yang mungkin dibuat dari penempatan bola ke dalam kotak-kotak tersebut? Penyelesaiannya adalah kotak pertama dapat diisi oleh salah satu dari 6 bola. Maka terdapat 6 pilihan. Untuk kotak kedua dapat diisi oleh salah satu dari 5 bola, maka terdapat 5 pilihan. Dan untuk kotak ketiga dapat diisi oleh salah satu dari 4 bola, yaitu maka terdapat 4 pilihan. Jika dihitung maka jumlah urutan berbeda dari penempatan bola itu adalah 6 kali 5 kali 4, yaitu 120 cara untuk menempatkan bola ke dalam kotak tersebut. Penempatan. Ada n buah bola yang berbeda warnanya dan r buah kotak. R lebih kecil atau sama dengan n, maka kotak pertama dapat diisi oleh salah satu dari n bola. Ada n pilihan. Kotak kedua dapat diisi oleh salah satu dari n kurang 1 bola, maka ada n kurang 1 pilihan. Kotak ketiga dapat diisi oleh salah satu dari n kurang 2 bola, yaitu ada n kurang 2 pilihan. Kotak KR dapat diisi oleh salah satu dari n kurang r kurang 1 bola, yaitu ada n kurang r tambah 1 pilihan. Jumlah urutan berbeda dari penempatan itu seperti di bawah. Definisi kedua, permutasi R dan N elemen adalah jumlah kemungkinan urutan R buah elemen yang dipilih dari N buah elemen, dengan R lebih kecil dari atau sama dengan N, yang dalam hal ini pada setiap kemungkinan urutan tidak ada elemen yang sama. P N R sama dengan N dikali N kurang 1 kali N kurang 2 kali N kurang 3 sampai dengan N kurang R dikurang 1. Sama dengan, atau dapat dibilang N faktorial dibagi N dikurang R faktorial. Berapakah jumlah kemungkinan membentuk 3 angka dari 5 angka berikut? 1, 2, 3, 4, 5. Jika A tidak boleh ada pengulangan angka, B boleh ada pengulangan angka. Penyelesaiannya yang A. Jikalau tidak boleh ada pengulangan angka, maka kita gunakan dengan kaidah perkalian 5, 4, 3. 5 kali 4 kali 3. Itu kita dapatkan 120 buah kemungkinan. Atau dengan rumus permutasi tadi, P5. 5 itu adalah jumlah angka dan 3 adalah bentuk yang kemungkinan yang akan dibentuk. Jadi 5 faktorial dibagi dengan 5 kurang 3 faktorial. Sehingga didapatkan 5 faktorial dibagi 2 faktorial. Kalau dihitung maka akan mendapatkan 120 buah kemungkinan. Jikalau boleh ada pengulangan angka, maka tidak dapat diselesaikan dengan rumus permutasi. Kita gunakan kaidah perkalian 5 dikali 5 dikali 5 atau 5 pangkat 3 seperti yang telah dijelaskan di awal tadi. Kita dapatkan 125. Contoh berikutnya, kode buku di sebuah perpustakaan panjangnya 7 karakter, terdiri dari 4 huruf berbeda dan diikuti dengan 3 angka yang berbeda pula. Penyelesaiannya adalah P26,4 dikali P10,3. Ini maksudnya itu 26 faktorial dibagi 26 dikurang 4 faktorial dikali 10 faktorial dibagi 10 kurang 3 faktorial. Dan hasilnya adalah 258.336.000. Berikutnya,
Bentuk khusus dari permutasi adalah kombinasi. Jika pada permutasi urutan kemunculan diperhitungkan, maka pada kombinasi urutan kemunculan diabaikan. Misalkan ada 2 buah bola yang warnanya sama, 3 buah kotak. Setiap kotak hanya boleh berisi paling banyak 1 bola. Jumlah cara memasukkan bola ke dalam kotak adalah P3,2 bagi 2. Sama dengan 3,2 bagi 2 faktorial sama dengan 3 faktorial dibagi 3 kurang 2 faktorial, itu 1 faktorial dibagi 2 faktorial. Jadi kita dapatkan 3 dikali 2 dibagi 2 sama dengan 3. Berikut adalah bentuk contoh gambarannya. Terus, bila sekarang jumlah bola 3 dan jumlah kotak 10, maka jumlah cara memasukkan bola ke dalam kotak adalah P10,3 bagi 3 faktorial. Sama dengan 10 faktorial dibagi 10 kurang 3 faktorial dikali 3 faktorial. Sama dengan kita hilangkan 7 seterusnya yang di 10 dan 7 faktorial. Sehingga dapatkan 10 kali 9 kali 8 dibagi 3 faktorial. Karena ada 3 faktorial, cara memasukkan bola yang warnanya sama. Secara umum, jumlah cara memasukkan R buah bola yang berwarna sama ke dalam N buah kotak adalah N dikali N kurang 1 kali N kurang 2 sampai dengan dikali N dikurang R dikurang 1 dibagi R faktorial. Sama dengan N faktorial dibagi R faktorial dikali N dikurang R faktorial dengan CNR atau NR. CNR sering dibaca N diambil R, artinya R objek diambil dari N buah objek. Definisi 3. Kombinasi R elemen dari N elemen atau CNR adalah jumlah pemilihan yang tidak terurut R elemen yang diambil dari N buah elemen. Interpretasi kombinasi CNR sama dengan banyaknya himpunan bagian yang terdiri dari R elemen yang dapat dibentuk dari himpunan dengan N elemen. Misalkan A sama dengan 1, 2, 3, jumlah himpunan bagian dengan 2 elemen itu 1, 2 sama dengan 2, 1, 1, 3 sama dengan 3, 1, 2, 3 sama dengan 3, 2, sehingga didapatkan 3 buah kemungkinan. Atau seperti digambar di bawah. 2. CNR sama dengan cara memilih R buah elemen dari N buah elemen yang ada, tetapi urutan elemen di dalam susunan hasil pemilihan tidak penting. Contoh, berapa banyak cara membentuk panitia, komite, komisi, dan sebagainya. Yang beranggotakan 5 orang dari sebuah fraksi di DPR yang beranggotakan 25 orang. Pengesannya, panitia atau komite adalah kelompok yang tidak terurut, artinya setiap anggota di dalam panitia kedudukannya sama. Misal, 5 orang yang dipilih A, B, C, D, E, maka urutan penempatan masing-masing di dalam panitia tidak penting. A, B, C, D, E sama saja dengan B, A, C, D, E, D, A, D, C, E, B, dan seterusnya, dan lain-lainnya juga. Banyaknya cara memilih anggota panitia yang terdiri dari 5 orang anggota adalah C25,5 sama dengan 25 dibagi 5 dikali 25 dikurang 5 faktorial, yaitu 53.130 cara. Contoh berikutnya, di antara 10 orang mahasiswa teknik informatika angkatan 2002, berapa banyak cara membentuk sebuah perwakilan beranggotakan 5 orang demikian sehingga A. Mahasiswa bernama A selalu ada, B. Mahasiswa A tidak pernah ada, C. Mahasiswa A bernama A selalu ada tapi B tidak, D. Mahasiswa bernama B selalu ada tapi A tidak, E. Mahasiswa A dan B termasuk, F. Setidaknya salah satu dari mahasiswa yang bernama A atau B termasuk di dalamnya. Untuk penyelesaian pertama, A selalu termasuk dalamnya, maka kita kurangi satu anggotanya dan satu perwakilan. Kita kurangi satu perwakilan, sehingga dapatkan C 9,4. Untuk menghitungnya, maka 9 faktorial dibagi 4 faktorial dikali 9 kurang 4 faktorial, yaitu 5 faktorial. Kalau kita hasilkan, maka akan dapat 126 cara untuk membentuk perwakilan yang beranggotakan 5 orang demikian sehingga A selalu termasuk dalamnya. Jikalau A tidak termasuk dalamnya, maka kita kurangi saja anggotanya, tapi tidak untuk perwakilan dikarenakan A tidak masuk. Kita hitung 9 faktorial dibagi 5 faktorial dikali 9 dikurang 5 faktorial. Jadi
9 faktorial dibagi 5 faktorial dikali 4 faktorial. Kalau dihitung kita dapatkan 126 cara. Sehingga A tidak termasuk dalamnya. Untuk berikutnya, kalau A masuk dan B tidak masuk, maka kita kurangkan 2 anggota dan kurangkan 1 perwakilan. Karena kan B cuma tidak masuk saja. Kita dapatkan C8,4. Kita hitung dengan cara 8 faktorial dibagi 4 faktorial dikali 8 kurang 4 faktorial, yaitu 8 faktorial dibagi 4 faktorial dikali 4 faktorial, yaitu 70 cara. Untuk yang D, jikalau B selalu masuk dan A tidak, itu sama saja seperti yang C tadi, yaitu 8 faktorial dibagi 4 faktorial dikali 8 kurang 4 faktorial, yaitu 70 cara. Berikutnya, kalau A dan B selalu termasuk, maka kita kurangkan 2 pada anggota dan 2 juga pada perwakilan, sehingga kita dapatkan 8,3. Kalau kita hitung cara untuk membentuk perwakilan beranggotakan 5 orang, kita hitung caranya 8 faktorial dibagi 3 faktorial dikali 8 kurang 3 faktorial, sama dengan 8 faktorial dibagi 3 faktorial dikali 5 faktorial. Kita dapatkan 56 cara untuk membentuk perwakilan yang ada A dan B. Yang terakhir adalah jumlah cara membentuk perwakilan sedemikian sehingga jumlahnya salah satu dari A atau B termasuk dalamnya. Untuk cara pertama, jumlah cara membentuk perwakilan sehingga A termasuk dalamnya, B tidak, ditambah jumlah cara membentuk perwakilan sehingga B termasuk dalamnya, dan A tidak, ditambah jumlah cara membentuk perwakilan sehingga A dan B termasuk dalamnya, yaitu 70 tambah 70 tambah 56. Sehingga kita dapatkan 196 cara. Untuk cara kedua adalah kita gunakan prinsip inklusif dan eksklusi, yaitu X sama dengan jumlah cara membentuk perwakilan yang menyertakan A, Y adalah jumlah cara perwakilan menyertakan B, X dan Y itu jumlah membentuk perwakilan menyertakan A dan B. Maka kita dapatkan X itu C9,4 yaitu 126, Y sama dengan C9,4 yaitu 126, dan X dan Y itu C8,3 yaitu 56. Untuk mencari X atau Y itu sama dengan X tambah Y dikurang X dan Y tadi. Hingga kita dapatkan 126 tambah 126 dikurang 56 yaitu 196. Permutasi dan kombinasi bentuk umum. Misalkan ada N buah bola yang tidak seluruhnya berwarna berbeda. Misalkan ada N buah bola yang tidak seluruhnya berbeda warna, jadi ada beberapa bola yang warnanya sama. N1 bola diantara berwarna 1, N2 bola diantara berwarna 2, sampai dengan NK bola diantara berwarna K. Dan N ditambah 1, dan N1 ditambah N2 tambah seterusnya sampai NK itu N. Berapa jumlah cara pengaturan N buah bola ke dalam kotak-kotak tersebut? Jika N buah bola itu kita anggap berbeda semua, maka jumlah cara pengaturan N buah bola ke dalam N buah kotak adalah Pn N sama dengan N faktorial. Dari pengaturan N buah bola itu ada N1 faktorial cara memasukkan bola berwarna 1, dan ada N2 faktorial cara memasukkan bola berwarna 2, sampai dengan NK faktorial cara memasukkan bola berwarna K. Permutasi N buah bola yang mana N1 diantara berwarna 1, N2 bola berwarna 2, NK sampai dengan NK bola berwarna K adalah P N titik koma N1, N2, sampai dengan NK, atau dihitung dengan P N dibagi N1 faktorial dikali N2 faktorial sampai seterusnya sampai dengan NK faktorial. Sama dengan N faktorial dibagi N1 faktorial kali N2 faktorial dikali seterusnya sampai dengan NK faktorial. Berikut ada rumus. Berikut adalah rumus jumlah cara pengaturan seluruh bola ke dalam kotak adalah ini. Ada rumusnya yang seperti yang tadi jelaskan, Cn titik koma N1, N2 sampai dengan NK sama dengan Cn N1 dari C sama dengan Cn kurang N1, 2 Cn kurang N1 kurang N2, N3 sama dengan N faktorial dibagi N1 faktorial dikali N dikurang N1 faktorial dikali
terusnya, sehingga kita dapatkan n faktorial dibagi n faktorial kali n1 faktorial kali n2 faktorial kali n3 faktorial sampai dengan nk faktorial. Kesimpulannya, langsung saja untuk contohnya. Berapa banyak kata yang dapat dibentuk dengan huruf dari Mississippi? Penyelesaiannya adalah, dari kata Mississippi itu kita mendapatkan bahwa 1 buah M, 4 buah I, 4 buah S, dan 2 buah P. Untuk N-nya kita jumlahkan semuanya yaitu 11. Untuk cara pertama, jumlah string sama dengan P. Untuk cara pertama kita gunakan jumlah string sama dengan P 11.1,4,4,2 sama dengan 11 faktorial dibagi 1 faktorial dikali 4 faktorial kali 4 faktorial dikali 2 faktorial hingga kita mendapatkan 3430 sehingga kita mendapatkan 34.650 buah. Untuk cara kedua itu seperti tadi, string sama dengan jumlah string sama dengan C 11,1, C 10,4, C 6,4, C 2,2 dengan 11 faktorial dibagi 1 faktorial kali 10 faktorial dikali 10 faktorial bagi 4 faktorial kali 6 faktorial kali 6 faktorial bagi 4 faktorial kali 2 faktorial dikali 2 faktorial bagi 2 faktorial kali 0 faktorial sama dengan 11 faktorial dibagi 1 faktorial kali 4 faktorial kali 4 faktorial kali 2 faktorial sehingga mendapatkan 34.650 buah. Cara. Contoh berikutnya. Berapa banyak cara membagikan 8 buah mangga pada 4 orang anak? Bila Billy mendapat 4 mangga, Andi dan Tony masing-masing mendapat 2 mangga. Penyelesaiannya adalah N sama dengan 8, yaitu jumlah mangga. Nah, N1 sama dengan 4, yaitu Billy. N2 sama dengan 2, dan N3 sama dengan 2, itu Andi dan Tony. Dan N1 tambah N2 tambah N3 yaitu 4 tambah 2 tambah 2 itu 8. Itu jumlah mangga semuanya. Jumlah cara membagi mangga adalah 8 faktorial dibagi 4 faktorial dikali 2 faktorial kali 2 faktorial sama dengan 420 cara untuk membagikan kepada 3 orang anak itu. Contoh berikutnya. Terdapat 12 buah lampu berwarna 4 merah, 3 putih, dan 5 biru. Dipasang pada 18 soket yang mana dalam sebuah barisan. Sisanya ada 6 soket yang dibiarkan kosong. Berapa jumlah cara pengaturan lampu? Untuk mencarinya, itu kita masukkan jumlah soket yaitu 18, N sama dengan 18. Untuk N1 sama dengan 4, N2 yaitu 3, N3 sama dengan 5, dan N4 sama dengan 6. N4 ini adalah jumlah soket yang kosong. Jumlah cara pengaturan lampu itu adalah 18 faktorial dibagi 4 faktorial dikali 3 faktorial dikali 5 faktorial dikali 6 faktorial. Cara. Selanjutnya, kombinasi dengan pengulangan. Misalkan terdapat R buah bola yang semua warnanya sama dan N buah kotak. 1I. Masing-masing kotak hanya boleh diisi pada paling banyak 1 bola. Jumlah cara masukkan bola itu CN, R. Jikalau masing-masing kotak boleh lebih dari 1 bola, jumlah cara masukkan bola itu CN tambah R kurang 1, R. Bawah adalah rumusnya kalau terus-menerus. Contoh daripada kombinasi dengan pengulangan itu pada persamaan X1 tambah X2 tambah X3 tambah X4 sama dengan 12, Xi adalah bilangan bulat lebih besar atau sama dengan 0. Berapa jumlah kemungkinan solusinya? Penyelesaian analoginya 12 buah bola akan dimasukkan ke dalam 4 buah kotak. Dalam hal ini N sama dengan 4 dan R sama dengan 12. Bagilah ke-12 bola itu ke dalam tiap kotak. Misalnya, kotak 1 diisi 3 bola, kotak 2 diisi 5 bola, kotak 3 diisi 2 bola, dan kotak 4 diisi 2 buah bola. X1 sama dengan 3, X2 sama dengan 5, X3 sama dengan 2, dan X4 sama dengan 2. Jadi, X1 ditambah X2 tambah X3 tambah X4 sama dengan 3 tambah 5 tambah 2 tambah 2 sama dengan 12. Ada C 4 tambah 12 kurang 1, 12 sama dengan C 15,12. Jadi 15 faktorial dibagi 15 kurang 12 faktorial
dikali 12 faktorial. Sehingga dapatkan 15 faktorial dibagi 3 faktorial dikali 12 faktorial, yaitu 455 buah solusi. Contoh berikutnya adalah 20 buah apel dan 15 buah jeruk dibagikan kepada 5 orang anak, dan tiap anak boleh mendapat lebih dari 1 buah apel atau jeruk, atau tidak sama sekali. Berapa jumlah cara pembagian yang dapat dilakukan? Penyelesaiannya adalah N sama dengan 5, R1 sama dengan 20, dan R2 sama dengan 15. Membagi 20 apel pada 5 anak itu C5 tambah 20 kurang 1, 20. Cara membagi 15 jeruk pada 5 anak itu C5 ditambah 15 dikurang 1, 15 cara. Jumlah cara pembagian kedua buah itu adalah C5 ditambah 20 kurang 1, 20 dikali C5 tambah 15 dikurang 1, 15 sama dengan C24, 20 dikali C19, 15. Selanjutnya, koefisien binomial. Di bawah adalah urutan perkalian koefisien binomial. Urutan perkalian koefisien binomial. X tambah Y sama dengan N sama dengan Cn, 0 Xn ditambah Cn, 1 X kurang 1 Y1 ditambah seterusnya sampai Cn, K Xn dikurang K YK. Tambah dengan seterusnya sampai Cn, N Yn. Sehingga didapatkan sigma dari Cnk Xn kurang K YK. Koefisien untuk Xn kurang K YK adalah Cnk. Bilangan Cnk disebut koefisien binomial. Ini adalah segitiga pascal. Cara untuk menghitungnya adalah jumlah pertama itu 1 dikarenakan X tambah Y pangkat 0 itu 1. Untuk di bawahnya 1 juga di keduanya, dan untuk bawahnya itu dapatkan dengan penjumlahan atasnya. Untuk 1 dapatkan 1 tambah 0, 2 dikarenakan 1 tambah 1, 1 berikutnya dikarenakan 1 tambah 0. Untuk bawahnya 1 itu dapat dari 1 tambah 0, 3 itu dapat dari 1 tambah 2, 3 itu dapat dari 2 tambah 1, 1 itu dapat dari 1 tambah 0, dan seterusnya. Ini juga bentuk segitiga pascal. Contohnya, jabarkan 3x kurang 2 pangkat 3. Penyelesaiannya, misalkan A sama dengan 3x dan B itu min 2, A tambah B pangkat 3 itu sama dengan C 3,0 A pangkat 3 tambah C 3,1 A pangkat 2 B pangkat 1 tambah C 3,2 A pangkat 1 B pangkat 2 tambah C 3,3 B pangkat 3. 1 dikali 3x pangkat 3 tambah 3 dikali 3x pangkat 2 kali 2 min 2 ditambah 3 dikali 3x kali min 2 pangkat 2 tambah 1 dikali min 2 pangkat 3. Sehingga didapatkan 27x pangkat 3 min dikurang 54x pangkat 2 ditambah 36x dikurang 8. Contoh berikutnya, tentukan suku keempat dari penjabaran perpangkatan X kurang Y pangkat 5. Penyelesaiannya X kurang Y pangkat 5 sama dengan X tambah min Y pangkat 5. Suku keempat adalah C 5,3. X 5 kurang 3 dikali min Y pangkat 3 sama dengan min 10X pangkat 2 Y pangkat 3. Untuk berikutnya, buktikan bahwa sigma Cn, K sama dengan 2 pangkat N. Penyelesaiannya dari persamaan 6,6. Ambil X sama dengan Y sama dengan 1, sehingga X tambah Y pangkat N sama dengan sigma Cn, K X N kurang K Y pangkat K. Terus 1 ditambah 1 pangkat N sama dengan sigma Cn, K 1 N kurang K 1K sama dengan sigma Cn, K, dan 2N sama dengan sigma Cnk. Langsung saja, pigeonhole principle. Pigeonhole principle adalah prinsip sarang burung merpati.
Prinsip sarang merpati, jika n tambah 1 atau lebih objek ditempatkan di dalam n buah kotak, maka paling sedikit terdapat satu kotak yang berisi 2 atau lebih objek. Buktinya, misalkan tidak ada kotak yang berisi 2 atau lebih objek, maka jumlah total objek paling banyak adalah n. Ini kontradiksi karena jumlah objek paling sedikit n tambah 1. Prinsip sarang merpati, jika diterapkan dengan baik, akan memberikan hanya objek-objek yang ada, dan bukan memberitahukan bagaimana mencari objek tersebut dan berapa banyak. Pada masalah sarang burung merpati, prinsip ini tidak memberitahukan di sarang merpati di mana yang berisi lebih dari 2 ekor merpati. Contoh, dari 27 orang mahasiswa, paling sedikit terdapat 2 yang namanya diawali huruf yang sama, karena huruf dalam alfabet itu cuma terdapat 26 huruf. Jika kita menganggap 27 huruf awal dari nama-nama mahasiswa sebagai merpati dan 26 huruf alfabet sebagai 26 buah lubang merpati, kita bisa menetapkan pemasangan 27 huruf awal nama ke 26 huruf alfabet, seperti halnya pemasangan merpati ke sarang merpati. Menurut prinsip sarang merpati, beberapa huruf awal alfabet dipasangkan dengan paling sedikit 2 huruf nama mahasiswa. Contoh lagi, misalkan terdapat banyak bola merah, bola putih, dan bola biru di dalam sebuah kotak, berapa paling sedikit jumlah bola yang diambil dari kotak tanpa melihat ke dalam kotak untuk menjamin bahwa sepasang bola yang berwarna sama terambil. Penyelesaiannya adalah, jika setiap warna dianggap sebagai sarang merpati, maka n sama dengan 3. Karena itu, jika orang mengambil paling sedikit n tambah 1 sama dengan 4 bola, maka dapat dipastikan sepasang bola yang berwarna sama ikut terambil. Jika hanya mengambil 3 buah, maka ada kemungkinan ketiga bola itu berbeda warna. Jadi 4 buah bola adalah jaminan minimum untuk mendapatkan Jadi 4 buah bola adalah jumlah minimum yang harus diambil dari dalam kotak untuk menjamin terambil sepasang bola yang berwarna sama. Prinsip sarang merpati yang dirampatkan, jika m objek ditempatkan di dalam n buah kotak, maka paling sedikit terdapat satu kotak yang berisi minimal m bagi n objek. Di antara 50 orang mahasiswa, terdapat paling sedikit 50 bagi 12, yaitu 5 orang yang lahir pada bulan yang sama. Contoh berikutnya. Tinjau kembali contoh 18. Contoh 18 yang ini. Berapa paling sedikit jumlah bola yang harus diambil dari dalam kotak sehingga 3 pasang bola setiap pasangnya berwarna sama terambil? Penyelesaiannya, 3 pasang bola yang setiap pasang warna sama berarti semuanya ada 6 buah bola. Pada masalah ini, n masih tetap sama, yaitu 3, yaitu jumlah warna. Dan kita perlu mengambil paling sedikit m buah bola untuk memastikan bahwa m bagi 3 sama dengan 6. Bola mengandung setiap pasang bola yang berwarna sama. Nilai M sama dengan 3 dikali 5 tambah 1 sama dengan 16. Jika kita hanya mengambil 15 bola, maka mungkin saja hanya terambil 2 macam bola yang berwarna sama. Jadi jumlah 16 buah bola adalah jumlah minimal yang perlu kita ambil dari kotak untuk memastikan bahwa 3 pasang bola yang setiap pasang berwarna sama terambil. Mungkin hanya ini dari saya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan contoh soal tentang kombinatorial. Nah, berikut ada soalnya, berapa banyak bilangan genap 2 angka. Nah, maksud dari soal ini adalah berapa banyak sih bilangan genap 2 angka yang menjadi posisi satuan. Nah, mari kita uraikan saja. Untuk bilangan penyusun ada dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. Nah, untuk posisi puluhan
puluhan terdiri dari 9 angka yang terdiri dari 1 sampai 9. Nah, lalu untuk posisi satuan yaitu ada 5 angka yang terdiri dari bilangan genap. Kenapa bilangan genap? Itu sudah menjadi ketentuannya, yaitu 5 angka. Jadi dari 0, 2, 4, 6, 8. Nah, lalu bisa kita jabarkan dalam bentuk dua kotak. Itu kita buat kotak terlebih dahulu. Nah, kotak pertama berisi 9 dan kotak kedua berisi 5. Maksud dari ini adalah kotak pertama berisi posisi puluhan yang melambangkan 9 angka. Lalu kotak kedua berisi posisi satuan yang melambangkan 5 angka. Nah, dari kedua kotak ini dapat kita kalikan menjadi hasilnya 45. Jadi, banyak bilangan genap 2 angka untuk memasuki posisi satuan, yaitu ada 45 buah angka. Sekian dari saya, terima kasih.